Technical View Pound Sterling 16 Maret 2020 per jam 16:53 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kali ini kita sedang menyaksikan penurunan yang sangat dalam dari Pound Sterling, melanjutkan penurunan kemarin. Tentunya dengan areal running price kini berada 1.2274, sempat tersentuh areal 1.2259 sebagai areal terendah dan areal tertinggi adalah 1.2425. Lalu kemudian jika kita tinjau dari candlestick yang sempat terjadi hari ini, confirm dengan area pembukaan 1.2409, artinya hanya sempat bertahan sedikit saja beberapa saat di area 1.2425 lalu kemudian tergelincir. Lalu bagaimana dengan akhir pekan kemarin 13 Maret, kurang lebih areal terendah adalah 1.2261. So areal terendah yang tercipta 1.2259 hingga kini ini adalah areal support psikologis atau support historical. Nah, lalu kemudian kalau kita bergeser ke area historical price sebelumnya, di sini ada areal yang sangat-sangat kuat yang akhirnya ditembus, yaitu 1.2381. Jadi sebetulnya 1.2360 ataupun 1.2259 itu adalah areal terbaru kita. Sementara formasi atau kemungkinan potensi target itu akan mengejar area 1.2196 yang pernah tercipta di periode Oktober 2019. Apakah ini akan kembali dilanjutkan penurunan atau bahkan jauh lebih dalam? Bisa saja, dengan catatan areal yang pertama yang mungkin akan disinggahi adalah 1.2196 ataupun 1.2200. Lalu kemudian areal kedua adalah kemungkinan potensi 1.2016 yang pernah tercipta di 2019 yang lalu. Oke, kemudian jika kita lihat dari grafik H4, kurang lebih outlooknya seperti ini, yang juga sempat kita gambarkan di channel podcast ataupun di channel YouTube Agrono Futures Official, di mana saya sempat menyarankan untuk melakukan areal sell. Ya, sell on pullback dengan areal 1.2345 sampai 1.2353 nampaknya cukup dahsyat dan menghantarkan kita ke potensi penurunan lebih lanjut. So, buat Anda yang bertanya-tanya kenapa saya mengambil areal pullback-nya di areal tersebut, inilah jawabannya. So, juga dengan areal historical price, ya, seperti demikian Anda bisa lihat areal historical price-nya adalah merupakan areal historical price yang relatif tangguh, sehingga potensi tersebutlah yang menahan laju kenaikan atau rebound, lalu kemudian berhasil menekan kembali. Kemudian untuk areal target juga sudah tercapai 1.2295, sehingga kemungkinan kita tinggal melihat potensi target kedua kita akan tercapai apa tidak di 1.2246. Sedikit lagi, seharusnya ini akan menjadi area yang sangat mudah. Dan anyway, dengan pola pergerakannya, Anda bisa lihat di sini, penurunan, lalu recover, lalu penurunan, recover, penurunan. In case buat Anda yang berandai-andai, kalau misalkan kita lihat ini secara keseluruhan outlooknya adalah negatif atau penurunan, maka saya bisa saja mengasumsikan inilah wave 1, 2, 3, 4, 5. Artinya yang sedang terbentuk adalah wave 5 yang bisa saja potensinya jauh lebih panjang dari wave 3 atau sama panjang dengan wave 3. Tapi bukan berarti area penurunan ini bisa saja terhenti. Sesuai dengan grafik daily chart-nya, saya belum menemukan sinyalmen untuk potensi pembalikan arah, dan di grafik H4 pun jika Anda mau, Anda bisa menggunakan Fibonacci expansion untuk menentukan target selanjutnya yang seperti ini. So, wave ketiga, saya asumsikan ini adalah wave penurunan, jadi ini adalah titik A-nya, lalu ini titik B, dan ini adalah titik C, yaitu di wave keempat. Sehingga potensi expansion, Anda bisa lihat di areal merah ini, Fibonacci expansion 61.8% sudah disentuh 1.2320 di beberapa saat yang lalu. Kemudian target 100% dari Fibonacci expansion adalah 1.2133. So, cara bacanya kurang lebih, jika Anda melihat Fibonacci retracement yang saya warnakan hitam, di 0% 1.2261 adalah areal penentuan terakhir. Kalau ini ditembus, maka potensi selanjutnya adalah expansion yang akan kita lihat Fibonacci expansion 100%. Dan itu adalah potensinya di area 1.2133. Dan kalau misalkan kita lihat areal arsil merah sebelumnya, ini adalah areal historical price di 1.2194. So, kita akan lihat potensi selanjutnya dalam beberapa jam ke depan apakah tercapai untuk target kedua atau bahkan jauh lebih rendah atau justru akan terjadi pembalikan arah. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketidakadaan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.
Technical view Euro USD 16 Maret 2020 per jam 16 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high kini masih bertahan di 1.1238 atau lebih tepatnya beberapa waktu yang lalu sempat terjadi break high hingga sentuh 1.1238. Dan Anda bisa lihat di sini 38.2% adalah 1.1222. Tail sudah menyentuh dan terbentur dengan arah historical price berwarna ungu tersebut. Kalau misalkan kita outlooknya dilihat dari Fibonacci expansion seperti ini, saya mengukur potensi penurunan terakhir sebagai wave terakhir yang confirm. Sehingga kemungkinan potensi kenaikan ini adalah diasumsikan sebagai recovery atau rebound sesaat. Tapi jika Anda melihat dari outlooknya adalah wave ini, yaitu saat mengalami kenaikan, maka ini adalah koreksi sejak kemarin. Yang artinya, kalau saya menggunakan Fibonacci expansion atau Fibonacci retracement kurang lebih dari titik ini, nah Anda bisa dapat areal 61.8 berhasil menahan laju penurunan sehingga kemungkinan potensi untuk membuka peluang berlanjut naik bisa saja terjadi. Kurang lebih dengan potensi yang sekarang terjadi dan outlook yang cenderung negatif untuk hampir semua kawasan terkait dengan virus corona, maka potensi inilah yang saya gunakan dengan Fibonacci menunjukkan potensi 50% area 1.1274 kemungkinan berpotensi akan menjadi area resisten yang cukup kuat, termasuk juga area 38.2%. Itulah sebabnya kalau Anda melihat dari channel YouTube Agrodana Futures Official, saya memberikan isyarat bahwa ini akan terjadi penurunan kembali. Meskipun areal recover bisa saja terjadi. Ini akan nampak jelas terlihat di grafik H4. Tentunya Anda masih ingat areal garis yang sempat kita bikin, lalu kemudian suatu waktu dia ditembus. Nah, ternyata areal garis pertama kita, kalau kita extend atau kita perpanjang, kurang lebih jalurnya seperti demikian. Dan penurunan kemarin itu terhenti tepat sekali atau sedikit berada di areal-areal garis support tersebut. Sehingga kalau saya asumsikan ini adalah kenaikan atau pullback, saya asumsikan saya harus menggunakan Fibonacci expansion seperti apa yang saya hitung dari wave terakhirnya. Areal historical price 1.1202, lalu 38.2%, 1.1218, dan 50% of course di area 1.1269. Sementara support kemungkinan potensi penurunan akan menentukan apakah dia akan kembali menguji areal trendline tersebut atau tidak. Jika ya, maka potensi penurunanlah yang akan kembali terjadi. In case Anda bertanya-tanya kenapa saya masih menginginkan sell atau masih berpertimbangkan untuk sell, ini adalah alasannya. Areal 50%, areal 38.2% itu sebetulnya masih areal-areal ideal untuk melakukan areal sell on pullback. So pilihannya adalah Anda melakukan areal sell di 1.1218 ataupun di areal 1.1269 untuk potensi strategi berikutnya. Dengan target, saya perkirakan mungkin kita akan mendapatkan areal 1.1155 ataupun areal garis merah tersebut akan diuji di 1.1086 atau malah jauh lebih rendah. Kurang lebih seperti demikian untuk Euro USD, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.